Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen seksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian itu informasi-informasi khususnya seputar sistem reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan channel ini khususnya seputar segmen seksi gitu ya, kalian boleh banget subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada segmen-segmen seksi lainnya yang cukup menarik buat kalian simak guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan seperti biasa, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Banyak di antara kita, terutama para cowok-cowok ya, itu yang tidak menyadari nih soal kesehatan Mr. P itu gimana gitu guys. Karena memang banyak di antara kita itu, kebanyakan lah ya, kebanyakan di antara kita khususnya pria-pria itu hanya memperdulikan dengan ukuran Mr. P lah, dan juga performa para cowok-cowok itu pada saat diranjang gitu. Padahal kesehatan Mr. P itu tidak dilihat dari seberapa ukuran dari Mr. P yang kalian punya, dan juga seberapa kuat performa kalian pada saat diranjang guys. Karena memang ya, ada beberapa hal yang bisa dilihat untuk menilai bagaimana kesehatan Mr. P yang kita punya guys. Nah berikut nih, aku akan ngebahas apa aja ciri-ciri Mr. P yang dianggap sehat guys. Yang pertama adalah ukurannya. Ya memang di awal video aku udah nyebutin juga ya, sebenarnya ya ukuran itu tidak bisa jadiin patokan bahwa suatu Mr. P itu dianggap sehat ataukah enggak. Tapi memang kita bisa jadiin ini gambaran aja, karena ya rata-rata orang itu beranggapan bahwa Mr. P yang dia punya itu terlalu kecil karena memang patokan dia itu adalah orang-orang luar guys. Padahal ukuran Mr. P itu tergantung dari genetiknya gitu. Dimana misalnya kita nih orang Indonesia itu berbeda ukurannya dengan di luar Indonesia gitu. Dimana secara riset ya, ukuran Mr. P orang Indonesia itu mencapai sekitar 12 sampai dengan 16 cm. Sedangkan dalam keadaan relax, Mr. P itu bisa kisaran 7 sampai dengan 10 cm guys. Tapi juga ada beberapa orang ya, yang dimana pada saat Mr. P relax dan ereksi itu tidak jauh beda gitu, hanya bertambah 1 hingga 2 cm doang gitu guys. Tapi ya ini masih dalam konteks normal lah guys, untuk sebatas ukuran Mr. P orang Indonesia guys. Tapi walaupun begitu ya, ya memang ada sih 1-2 orang yang memiliki ukuran Mr. P itu kurang dari ukuran rata-rata, ataupun bahkan mungkin melebihi ukuran rata-rata gitu. Ya aku yakin banyak di antara kalian yang memiliki ukuran sedikit lebih di bawah rata-rata itu mungkin agak kurang pede gitu ya dengan ukuran Mr. P-nya. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki ukuran yang di atas ukuran rata-rata ya pasti mungkin dia itu ada rasa bangga juga nih pada dirinya gitu, karena memiliki ukuran Mr. P yang cukup besar dari kebanyakan orang Indonesia guys. Tapi it's okay bagi kalian yang memang memiliki ukuran yang tidak begitu besar, tidak begitu panjang gitu ya, tidak perlu berkecil hati, karena memang keadaan Mr. P yang sehat itu tidak hanya berpatokan dari ukuran Mr. P doang guys. Kedua adalah kelengkungan. Iya guys, Mr. P yang sehat itu juga bisa dilihat dari kelengkungan pada saat Mr. P itu ereksi guys. Ya memang banyak di antara kita itu memiliki Mr. P yang mungkin melengkung ke arah kanan ataupun ke kiri, tapi hal itu adalah merupakan bentuk yang normal juga guys sebenarnya ya. Yang dianggap nggak normal itu apabila kelengkungannya itu melebihi dalam batas normal lah gitu. Maksudnya Mr. P-nya itu terlalu melengkung, ataupun kalian itu merasakan nyeri ketika kalian itu ereksi guys, dengan keadaan Mr. P kalian itu yang melengkung gitu. Nah apabila kalian mengalami hal tersebut, sebaiknya kalian segera ke dokter ya, segera konsultasi ke dokter, supaya dokter itu bisa memeriksa dan menangani apa yang sedang terjadi ke kalian guys. Selanjutnya ada warna guys. Normalnya Mr. P itu berwarna sama dengan kulit tubuh kita gitu. Ya memang ada sebagian orang juga memiliki warna yang lebih gelap dari kulit tubuhnya, ataupun memiliki warna yang lebih terang nih dari kulit tubuhnya gitu. Dan ada juga sih sebagian orang yang memiliki warna Mr. P agak kemerahan gitu. Tapi yang perlu diperhatiin, apabila kalian mengalami warna kemerahan yang lebih condong ke arah inflamasi, ke arah peradangan, nah hal itu tanda-tanda bahwa kalian itu mungkin mengalami masalah pada area Mr. P kalian. Dan akan bagus banget ya buat kalian segera ke dokter, segera berkonsultasi untuk menangani masalah yang ada pada Mr. P yang kalian punya guys. Next ada bintik-bintik pada area Mr. P.
Iya guys, ada beberapa pria ya yang juga memiliki bintik-bintik nih di sekitar area Mr. P mereka. Dan hal tersebut itu merupakan kondisi yang normal sih guys pada umumnya. Akan tetapi apabila di Mr. P kalian itu tiba-tiba muncul bercak ataupun luka ya pada area sekitar kulit Mr. P kalian, itu segeralah konsultasi ke dokter karena hal tersebut itu bisa aja merupakan tanda penyakit tertentu nih. Misalnya penyakit menular seksual guys. Next, keadaan sperma. Nah guys, untuk keadaan sperma sebenarnya ada banyak banget ya yang patut untuk diperhatiin gitu. Tapi di dalam video ini aku akan nyebutin beberapa yang cukup penting ya untuk kalian perhatiin guys. Ya, dan juga mudah untuk kalian pantau di rumah gitu guys. Yang pertama adalah jumlah sperma yang keluar dari Mr. P kalian. Karena memang biasanya ya, pria itu akan mengalami ejakulasi saat mendapatkan sedikit pemicu ya. Misalnya nonton ataupun ya berpikiran yang ya seperti itulah ya. Intinya ada pemicunya untuk kalian itu bisa naik gitu ya Mr. P-nya. Ya nanti endingnya itu Mr. P akan mengeluarkan sperma nih sebanyak 2 hingga sampai 5 mili gitu. Dan yang bisa kalian pantau itu adalah jumlah sperma yang keluar dari Mr. P kalian. Apakah di kisaran 2 hingga 5 mili tersebut ataukah tidak gitu guys. Apabila kalian mengeluarkan sperma yang terlalu sedikit ya, kurang dari 2 mili ataupun terlalu banyak gitu ya, akan lebih bagus kalian itu berkonsultasi ke dokter karena mungkin aja Mr. P kalian itu dalam keadaan bermasalah gitu guys. Hal selanjutnya yang harus dipantau adalah warna dari sperma itu sendiri. Karena memang warna dan juga konsistensi dari cairan sperma itu bervariasi sih sebenarnya, tergantung dari usia seseorang, makanan yang dimakan sebelumnya, dan juga seberapa sering nih mereka melakukan onan gitu. Ya melakukan onan lah ya, senam jari gitu guys. Bagi kalian yang cowok-cowok pasti ngerti maksudku gitu. Yang jelas normalnya cairan sperma itu berwarna putih susu. Tapi apabila Mr. P kalian itu mengeluarkan sperma berwarna kemerahan atau terjadinya gangguan saat proses pengeluaran sperma yang kalian lakukan, seperti misalnya rasa nyeri lah, rasa perih pada saat sperma kalian keluar, segeralah hubungi dokter ya agar diperiksa lebih lanjut untuk mendapatkan penata laksanaan dalam menangani masalah pada Mr. P kalian guys. Nah itu tadi guys beberapa hal yang bisa kalian pantau, yang bisa kalian nilai juga di rumah ya, untuk menilai apakah Mr. P kalian itu dalam keadaan sehat ataukah tidak gitu. Dan aku harap juga memang bagi sebagian besar kita ya, yang aku lihat sih ya di masyarakat, untuk membahas masalah kesehatan reproduksi itu masih tabu banget gitu. Banyak di antara kita itu masih malu untuk mengungkapkan saat dia itu mengalami masalah pada area reproduksi mereka gitu guys. Dan mungkin hal itu juga yang membuat ya orang-orang yang mengalami masalah kesehatan reproduksi itu sulit mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat gitu. Makanya aku berharap banget buat kalian, apabila kalian memang mempunyai masalah, nggak usah malu cerita ke dokter. Atau kalau bisa itu carilah dokter yang memang kalian percayai gitu, untuk kalian bisa cerita masalah yang kalian alami gitu guys. Karena memang Mr. P yang sehat itu memang tidak seragam ya. Bagi setiap orang itu kondisinya itu beda-beda gitu. Kita nggak bisa samain kesehatan Mr. P si A dengan si B itu sama gitu. Karena ya balik lagi kesehatan orang itu beda-beda, tergantung genetiknya, tergantung usianya, tergantung dari aktivitas dia sehari-hari gitu. Itu pasti beda-beda. Apalagi kita ngebandingin dengan suku yang benar-benar sangat berbeda, seperti misalnya orang Indonesia dengan orang Eropa gitu. Itu pasti sangat-sangat berbeda gitu guys. Jadi jangan pernah banget gitu ya kalian membandingkan dengan orang-orang, apalagi dengan pemain film-film dewasa gitu guys, yang dari luar ya konteksnya gitu. Karena memang itu merupakan hal yang benar-benar berbeda banget gitu. Karena memang orang-orang yang pasti bermain di film dewasa itu pasti orang-orang pilihan lah ya, orang-orang yang memang sangat-sangat estetik gitu guys. Yang padahal walau bentuk mereka itu yang cukup bagus gitu ya, cukup estetik, belum tentu juga kesehatan di dalamnya itu benar-benar bagus juga gitu guys. Mungkin kalian itu memiliki kesehatan Mr. P yang lebih bagus dibandingkan artis-artis di dalam film dewasa yang kalian tonton gitu guys. Dan intinya, apabila kalian mengalami masalah, khususnya pada kesehatan reproduksi kalian nggak usah malu ya. Kalian nggak usah pending lagi untuk berobat. Segeralah ke dokter yang cukup kalian percayai ya, yang membuat kalian itu yakin nih untuk berkonsultasi ke dokter tersebut gitu guys. Ya walaupun menurutku ya semua dokter pasti dapat dipercaya lah ya. Karena memang semua dokter ya ada sumpah untuk menjaga rahasia pasien, privasi pasien terhadap orang luar gitu guys.
Oke ya, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan juga kalian sebenarnya boleh banget komen di bawah seputar konteks video ini, ataupun kalian punya pertanyaan-pertanyaan di luar konteks video ini, kalian juga bisa boleh banget komen di bawah guys. Dan juga apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa tulis ide-ide kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian terima kasih. See you di next video. Bye bye.